Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan belajar kuliah penelitian operasional di minggu kedua. Di minggu pertama kita sudah belajar mengenai pengantar penelitian operasional, keterkaitannya dengan bidang kita di teknik industri. Kemudian juga Anda belajar ya beberapa contoh pengambilan keputusan, baik dalam hal pemesanan tiket pesawat maupun juga dalam hal yang satu lagi waktu itu terkait dengan pembelian mesin yang otomatis atau semi otomatis ya. Bagi Anda yang belum memahami, harap diulang-ulang lagi yang terkait kuliah pertama tersebut, karena memberikan dasar atau fundamental yang sangat penting bagi kuliah-kuliah kita di kelanjutannya. Nah, di kuliah yang sekarang kita akan secara khusus membahas mengenai dasar-dasar dari pemrograman linear atau linear programming. Nah, di sini ada beberapa materi yang dicakup, mungkin terlihat sederhana ya, dan saya yakin Anda semuanya sudah pernah belajar pada saat sekolah menengah atas. Saya tidak tahu apakah di SMP atau SMA, tetapi materi dasarnya pasti Anda semua sudah memperoleh. Nah, cuma justru dari yang sederhana tersebut, Anda harus bisa melakukan pemahaman yang bagus, karena kita sekarang levelnya sudah berada di perguruan tinggi. Berarti tidak cukup hanya menjawab masalah how atau bagaimana, tetapi lebih dari itu masalah why atau mengapanya harus sangat ditekankan. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa contoh. Saran saya sebelum Anda menyimak dan mendengarkan video saya, Anda bisa juga membaca slide-nya, membaca buku teks, dan kemudian mencoba beberapa permasalahan yang ada di sini. Saya yakin kalau dibaca dengan bagus Anda bisa mengerjakan, jadi tidak perlu menunggu dari dosennya saja begitu ya. Nah, kemudian di sini juga contohnya cukup sederhana. Tentu saja yang akan diujikan contohnya akan lebih dari ini, karena kalau kita langsung masuk ke contoh yang kompleks, Anda bisa kesulitan ya pada saat belajar konsepnya. Nah, justru setelah Anda mempelajari yang ada di sini, silahkan kemudian dicari beberapa contoh soal. Saya yakin buku teks menyediakan banyak sekali contoh soal. Nah, kemudian Anda bisa mulai melakukan beberapa latihan ya. Nah, di sini ada beberapa materi yang dicakup. Yang pertama, kita membahas dulu masalah pengantar pemrograman linear. Jadi pemrograman linear itu merupakan salah satu teknik yang sangat terkenal di bidang penelitian operasional. Jadi akan diberikan dasar-dasarnya, kemudian apa saja beberapa asumsi yang ada di dalam pemrograman linear. Nah, kemudian di sini Anda juga akan diperkenalkan kepada konsep pemodelannya. Nah, di kuliah kita di minggu lalu ada beberapa hal yang sangat penting, bahwa dalam sebuah model itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama disebut sebagai variabel keputusan, atau selanjutnya kita sebut sebagai variabel. Itu merupakan sesuatu yang Anda tentukan, atau kalau di dalam pemodelan sistem berarti variabel keputusan ini kita sebut sebagai controllable inputs begitu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai parameter. Parameter ini adalah berarti merupakan besaran yang kita dapatkan dari sistem yang nilainya tidak bisa kita ubah. Parameter kalau di dalam pemodelan sistem disebut sebagai uncontrollable inputs yang berbentuk seperti awan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah sebuah fungsi ya, biasanya dinyatakan dalam persamaan matematik, yang digunakan untuk mengevaluasi variabel keputusan yang Anda tetapkan. Nah, ilustrasinya adalah misalnya Anda berbicara sistem belajar begitu ya. Sistem belajar variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya misalnya adalah jam belajar. Jam belajar kan bisa Anda tentukan, maka itu disebut sebagai controllable inputs. Nah, tetapi ada juga di sisi yang lain disebut sebagai uncontrollable inputs atau parameters. Misalnya adalah
eh, jumlah SKS yang tersedia di semester ini, dosennya siapa, cara mengajar setiap dosen, beban yang diberikan oleh setiap dosen, dan seterusnya. Itu disebut sebagai uncontrollable inputs yang tidak bisa kita tentukan. Nah, bagaimana kemudian cara Anda mengevaluasi variabel keputusan jam belajar tadi? Maka misalnya adalah dievaluasi berdasarkan IPK di akhir semester yang akan Anda dapatkan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Dan kerangka itu akan kita pakai terus, tidak hanya di dalam satu semester ini, namun juga selama kuliah Anda di teknik industri. Nah, kemudian dari model yang sudah ditetapkan, jadi Anda nanti akan belajar bagaimana membuat model verbalnya dulu, dan ini merupakan tahap yang sangat penting karena kalau Anda belum terbiasa, Anda harus tertib ya membuat dari model verbalnya dulu, kemudian baru bisa membuat model matematisnya. Di situ kemudian Anda menentukan kira-kira parameternya apa saja yang tersedia dan seterusnya. Nah, kemudian ini akan dipecahkan dengan satu metode yang saya yakin Anda sudah pernah pelajari pada saat sekolah menengah, yaitu memecahkan masalah linier dengan metode grafis. Ini memang diberikan dulu dasarnya, cuma tadi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, karena kita sudah berada di dalam tahapan kuliah, maka tentu saja tidak cukup ya hanya menjawab masalah how-nya itu. Anda harus menjawab kira-kira why-nya itu apa, atau artinya kira-kira konsep fundamental yang mempelajari metode grafis itu seperti apa saja. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan beberapa analisis sensitivitas dengan metode grafis begitu ya. Ini akan diperkenalkan konsepnya. Nanti mengenai metodenya sendiri akan diajarkan pada saat Anda sudah masuk ke materi di minggu minggu ke-5 atau minggu ke-6 ya, setelah metode simplex. Intinya di sini kita bisa mengecek mana saja begitu ya sumber ini, karena kalau kita berbicara masalah sensitivitas ini sangat terkait dengan alokasi, kan OR kan pada dasarnya kita membahas alokasi sumber daya ya. Jadi nanti Anda bisa memilih mana sumber daya yang bisa ditingkatkan, mana sumber daya yang sudah tidak bisa ditingkatkan atau istilahnya mentok begitu ya. Dan di sini kita bisa melakukan beberapa teknik analisis. Oke, kita masuk dulu ke masalah pengantar pemrograman linier, dan seperti yang saya peringatkan, ini merupakan fundamental yang penting yang sebaiknya Anda konfirmasi di buku teks. Silahkan di sini dipelajari betul-betul. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada dosennya. Intinya adalah jangan sampai nanti pada saat Anda mengerjakan beberapa permasalahan di bidang penelitian operasional ini, Anda terjebak ke dalam sebuah kondisi di mana Anda hanya bisa menghitung begitu ya, tetapi Anda tidak mengerti sebetulnya konteksnya itu apa. Dan tentu saja hal ini kalau dalam pendapat saya sebagai seorang pribadi ya, sebagai dosen begitu, Anda sangat disayangkan kalau berada pada tahapan seperti ini ya, karena bisa dibilang ya nanti Anda akan menjadi ahli menghitung saja, tapi begitu diperkenalkan kepada permasalahan yang baru bisa jadi sudah kesulitan ya. Dan kita tentu tidak mengharapkan Anda lulus sebagai sarjana teknik industri dengan profil yang demikian. Oke, kita kemudian memberikan beberapa istilah yang terlebih dahulu. Yang pertama yang disebut sebagai pemrograman atau programming begitu ya. Secara umum dia berkaitan dengan penggunaan ya atau pengalokasian sumber daya. Nah, ini merupakan istilah yang sangat penting. Nah, sumber daya di dalam permasalahan kita dalam sistem terintegrasi selalu diasumsikan sebagai sesuatu yang sifatnya terbatas atau scarce ya dalam bahasa Inggris. Nah, keterbatasannya tersebut kemudian memberikan batasan dalam banyak hal. Karena kenapa? Tentu saja kita harus memikirkan di tengah-tengah keterbatasan tersebut bagaimana kemudian kita bisa mengalokasikannya supaya tujuan sistem kita optimal. Nah, kalau Anda ingat di kuliah saya minggu lalu, yang disebut sebagai sistem itu adalah pasti dia memiliki tujuan, common goal ya, dari beberapa elemen yang berinteraksi di dalam sistem tersebut. Nah, sumber dayanya itu apa saja? Di sini bisa bermacam-macam. Misalnya Anda lihat di sini ada permasalahan tenaga kerja, SDM gitu misalnya ya. Misalnya Anda lihat saja misalnya
kalau Anda melihat orang yang punya usaha menengah gitu ya, atau usaha kecil dan menengah, misalnya dia menghadapi beberapa pesanan yang cukup banyak, misalnya katakanlah tukang kue gitu ya, dia menghadapi pesanan yang cukup banyak menjelang Lebaran Idul Fitri, mungkin dia kesulitan karena tenaga kerjanya tidak karena tenaga kerjanya tidak terlalu banyak, tenaga kerjanya terbatas. Begitu pula masalah bahannya. Masalah bahan misalnya dia ada persoalan begitu ya. Ada persoalan di situ, bahan-bahan kuenya terbatas. Dan itu juga kalau kita lihat bahannya mungkin sangat dipengaruhi oleh modalnya yang juga terbatas. Sehingga masalahnya menjadi cukup kompleks. Nah, bagaimana kemudian tipikal permasalahan di dalam pemrograman ini adalah, contoh kalau yang dihadapi tukang kue tadi, berarti adalah bagaimana kemudian Anda bisa mengalokasikan beberapa hal tersebut dengan cara yang terbaik. Contohnya, kalau saya sekarang menerima banyak sekali pesanan begitu ya. Ini diasumsikan eh, pelanggan atau customernya adalah pelanggan yang rasional, sehingga kalau Anda tolak dia masih mau datang kembali ke Anda begitu. Atau bisa kalau dalam bahasa pemodelan kita belum mempertimbangkan yang disebut sebagai opportunity cost gitu ya. Nah, di sini kemudian apa yang disebut sebagai cara yang terbaik? Cara yang terbaik berarti ada, berarti kue apa yang harus saya bikin dalam kondisi yang padat seperti itu. Karena tidak semua bisa saya penuhi. Sehingga bahannya tidak banyak yang tersisa, kemudian tenaga kerjanya pengaturannya mudah, kemudian profit yang saya dapatkan juga maksimal. Karena kita punya asumsi bahwa profit setiap jenis kue itu berbeda-beda. Itu contohnya, ya. Nah, itu kan kalau kita berbicara masalah usaha kue yang tidak terlalu besar, begitu ya. Bagaimana kemudian kalau kuenya itu adalah mobil? Misalnya mobilnya, kalau yang biasanya mahasiswa TI sering berkunjung ada di Karawang atau Cikarang. Bagaimana kalau mobilnya itu banyak begitu misalnya? Sehari Anda produksi 100 minimal. Dan Anda bayangkan, mobil tersebut kan part atau komponennya kan banyak. Satu mobil mungkin bisa ribuan. Bagaimana kemudian saya bisa mengalokasikan, sementara mesin yang saya miliki di pabrik tersebut terbatas, ya. Bagaimana kemudian kalau misalnya kue tadi ya itu kita ganti misalnya menjadi peti kemas gitu ya. Peti kemas yang ada di dalam satu kapal saja jumlahnya bisa ya bisa ribuan. Kalau kapal-kapal yang besar bisa sampai 5.000 TEU. TEU itu adalah 20 feet equivalent unit, atau peti kemas sepanjang 20 kaki atau 6 meter gitu ya. Bagaimana kemudian Anda mengalokasikan ke dalam kerennya? Karena kerennya kan terbatas. Satu keren karena harganya bisa miliaran atau bahkan belasan miliar. Nah, di sini berarti istilah yang terbaik di sini ada alternatif ya. Alternatifnya itu kalau di dalam matematika disebut sebagai himpunan. Nah, tentu saja Anda sudah pernah belajar teori probabilitas. Misalnya kita punya himpunan A gitu ya. A itu bisa terdiri dari apa saja? Berarti adalah A1 alternatif tindakan yang pertama, A2 alternatif tindakan yang kedua, atau AN alternatif tindakan ke N. Contoh begitu ya. Kalau Anda berada pada kasus tadi sistem belajar pribadi, maka A1 misalnya kita berbicara, saya tidak mau mengalokasikan jam belajar dalam satu minggu. Atau Anda mengambil A1 sama dengan 0 jam satu minggu. Boleh. A2, saya mau mengalokasikan antara 0 sampai dengan 5 jam belajar per minggu. A3, saya mau mengalokasikan antara 5 sampai 10 jam belajar per minggu. Kemudian A4 adalah saya mengalokasikan lebih dari 10 jam belajar per minggu. Nah, itu merupakan beberapa alternatif tindakan. Nah, bagaimana kemudian cara saya memilih mana keputusan yang terbaik? Tentu saja tadi kita sudah bahas bahwa keputusan tersebut dievaluasi berdasarkan fungsi tujuan yang Anda pilih. Dalam hal ini, fungsi tujuannya adalah contoh kalau tadi misalnya IPK yang kita bakal dapatkan di akhir semester. Jadi IPK tersebut kemudian akan digunakan begitu ya. Mana? Ternyata kalau berdasarkan model prediksinya tersebut, kalau misalnya saya mengalokasikan 0 jam belajar per minggu, saya akan dapat IP 2,1.
dan seterusnya, sehingga Anda bisa pilih mana yang paling bagus buat Anda, ya. Nah, caranya bagaimana? Cara pendekatan yang kita pakai, tadi kita sudah bahas secara berulang-ulang ya di minggu lalu. Secara khusus bahwa penelitian operasional ini menggunakan metode scientific gitu atau metode ilmiah, artinya yang metodologinya dapat diulang. Sehingga kalau orang melakukan replikasi terhadap metodologi tersebut untuk permasalahan yang lain, kurang lebih dia akan mendapatkan hal yang sama. Dalam hal ini, pendekatannya adalah pendekatan matematis yang kita pakai di dalam kuliah ini, atau pendekatan yang sifatnya kuantitatif, ya. Nah, kemudian tadi kita sudah khusus membahas masalah pemrograman. Jadi pemrograman itu adalah intinya bagaimana kita bisa ya memilih tindakan yang paling baik, yang terbaik di sini untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan di mana tindakannya tersebut berada di dalam sebuah himpunan, ya. Nah, khusus kita bahas di sini yang disebut sebagai pemrograman linier. Dia merupakan salah satu cabang dari masalah pemrograman matematis. Dimana apa? Berarti kan kita tetap sama. Kita memilih alternatif tindakan terbaik berdasarkan atau yang ada dari sebuah himpunan, ya. Tetapi permasalahan khusus di sini, keputusannya tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsi yang sifatnya linier. Oke. Kalau kita lihat nih, kita definisikan lagi. Misalnya saya punya pertanyaan. Apa yang disebut sebagai fungsi yang sifatnya linier? Secara intuitif, Anda sudah tahu bahwa kalau saya punya beberapa grafik begitu ya. Misalnya ini grafik yang pertama. Ini kita punya sumbu X, ini kita punya sumbu Y. Berarti yang di sini adalah Y merupakan fungsi dari X. Ini pun sama. Misalnya saya punya di sini, ini fungsi begitu, ini X, ini Y, berarti Y juga sama merupakan fungsi dari X, ya. Nah, kemudian misalnya saya kalau mengambil dua kasus ini, tentu saja Anda tahu bahwa yang saya berikan centang di sebelah kiri ini adalah fungsi yang sifatnya linier. Nah, mengapa demikian? Mungkin kalau secara matematis Anda beranggapan bahwa kalau saya punya fungsi Y, kemudian alfa X pangkat N ditambah beta, ya. Berarti kalau kita lihat di sini, ya, alfa itu menunjukkan slope-nya begitu, beta menunjukkan intercept-nya. Jadi kurang lebih di sini kita bisa gambarkan ya, kalau kita menggunakan garis pembantu di sini, maka di sini adalah alfanya. Kemudian yang di sini adalah betanya, ya, slope-nya tersebut. Nah, kemudian Anda bilang kalau n-nya sama dengan 1, maka dia merupakan fungsi yang sifatnya linier. Ya, memang betul. Kalau di sini kan n-nya kan sama dengan 2. Nah, tapi itu kan hanya secara how-nya begitu ya. Y-nya apa gitu kan? Kita lagi-lagi harus dihadapkan pada permasalahan itu yang saya bilang tadi. Y-nya apa dalam hal ini? Di sini kita lihat bahwa kalau kita definisikan delta sebagai gradien, misalnya saya mengambil gradiennya dari dua titik ya, yaitu titik yang katakanlah kalau sepanjang ini kita punya misalnya ini adalah xk, berarti yang di sini adalah xk plus 1 ya, dimana pertambahan dari K ke K plus 1, kemudian dari K plus 1 ke K plus 2 itu sama. Misalnya katakanlah sama-sama 1 unit ya. Di sini kemudian dia bisa ya. Berarti kalau yang di sininya berarti kan dia adalah Y K plus 1 ya. Kemudian yang di sininya dia adalah Y K plus 1 ya. Kalau kita lihat yang disebut sebagai gradien adalah selisih. Berarti selisih dari Y-nya Y K plus 1 dikurangi YK dibagi dengan XK plus 1 dikurangi XK. Atau kalau misalnya Anda mengganti begitu ya, misalnya ini X2, X1, ini X2 juga, ini Y2, Y1, ini X2, X1 juga boleh. Tapi kan saya memberikan fundamentalnya dulu. Oke, kalau Anda lihat begitu ya,
Sekarang kalau misalnya kita mengambil di sini adalah XK, kemudian XK plus 1, kemudian nanti yang di sebelah sini ada XK plus 2, dan yang di sini ada pertambahannya, berarti ini adalah Y1. Kalau saya mengambil K yang pertama sama dengan 1, Y2, ini Y3. Ya. Kalau Anda lihat demikian, mengapa dia disebut sebagai fungsi yang linier? Karena gradiennya selalu sama. Setiap kali perpindahan dari K ke K plus 1, kemudian dari K plus 1 ke K plus 2, dan seterusnya. Sementara yang ini tidak. Gradiennya tidak sama penambahannya. Kalau kita ambil contoh yang di sini saja. Misalnya saya mengambil yang di sini adalah X K plus 2, gitu ya. Kalau saya mengambil contoh yang di sini, maka Anda lihat, di sini dia penambahannya negatif, di sini dia penambahannya positif, sudah tidak sama. Kalau Anda mengambil beberapa titik yang di sini, ini pun juga menjadi tidak sama. Yang di sini menjadi lebih besar penambahannya. Itu sebuah fungsi yang sifatnya tidak linier. Gradiennya berbeda-beda. Nah, permasalahan programa linier yang kita bahas di dalam kuliah ini selalu dapat diibaratkan dalam fungsi yang sifatnya linier. Nah, pertanyaannya, ya, apakah di dalam dunia nyata fungsi yang sifatnya linier itu sering ditemui? Tentu saja tidak. Katakanlah kita berbicara masalah jam belajar dan IPK tadi. Apakah jam belajar itu pasti selalu berhubungan secara linier dengan IPK? Artinya bagaimana? Kalau saya belajar 1 jam, IPK saya akan menjadi 2,8. Kalau saya belajar 2 jam menjadi 2,9. Kalau saya belajar 3 jam menjadi 3,0. Kan tidak selalu seperti itu. Ya. Tapi mengapa kemudian fungsi yang linier ini tetap dipakai di dalam permasalahan LP? Karena tadi sifatnya masih mudah. Ya. Sehingga ini memang merupakan keterbatasan secara matematisnya. Tapi yang terbatas ini saja sudah merupakan beberapa hal yang powerful. Nanti kalau Anda mempelajari lebih lanjut, maka akan ada beberapa cara atau teknik untuk bisa menangani beberapa hal yang sifatnya tidak linier tersebut. Nah, jadi yang disebut sebagai programa linier adalah dia merupakan cabang dari masalah pemrograman matematisnya tersebut, ya. Yang mana secara khusus dia menggunakan himpunan persamaan atau pertidaksamaan linier, ya. Jadi selalu bisa digambarkan dalam fungsi yang seperti ini, atau terbalik juga bisa, ya, selama hubungannya linier. Artinya kalau ada masalah yang secara natural tidak linier, harus kita lakukan linearisasi. Kemudian di sini, ya, jadi tadi mengapa kemudian kalau ini saya sampaikan pemrograman linier itu banyak dipakai di dalam permasalahan-permasalahan khususnya yang terkait dengan bidang kita, ya, yang di bidang teknik industri, masalah terintegrasi. Jadi nanti Anda akan lihat ada banyak masalah yang dapat dinyatakan atau didekati sebagai model programa linier. Kalau kita minggu lalu bahas gitu, ya, permasalahannya itu dari mulai masalah produksi, kemudian masalah penjadwalan produksi, kemudian ada masalah persediaan, ada juga beberapa masalah jaringan, ya, termasuk juga masalah rute terpendek dan seterusnya. Itu memang dapat didekati sebagai model programa linier. Nah, kemudian di sini ada beberapa teknik yang efisien untuk memecahkan masalah programa linier tersebut. Salah satu yang terkenal yang akan kita pelajari di kuliah minggu depan, minggu ketiga, itu disebut sebagai algoritma simplex, gitu ya. Nah, simplex begitu. Ini merupakan masalah yang sangat bagus, bisa diselesaikan sehingga mempercepat dalam masalah pemrograman linier. Nah, apalagi sekarang dengan adanya komputer, tentu saja yang dulunya dihitung secara manual menjadi bisa dipercepat perhitungannya, dan itu merupakan sebuah kemajuan yang sangat pesat dibandingkan beberapa puluh tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada juga bagaimana kalau berbicara masalah model itu tadi saya tidak terlepas dari masalah parameterisasi atau bagaimana kita memberikan data terhadap model tersebut. Nah, di sini
masalah ini bisa diakomodasi dengan satu hal yang disebut sebagai analisis sensitivitas, begitu ya. Nah, analisis sensitivitas ini dia bisa menangani masalah data, bagaimana kalau kita mengubah parameter, apa dampaknya terhadap model yang sudah kita hasilkan, apakah lebih bagus atau mungkin berubah secara signifikan sehingga kita bisa melihat robustness ya, atau ke apa robustness itu ke saya terus terang agak susah mencari padanannya ya. Anda bisa mencari robustness sesuatu yang tidak berubah begitu ya, sesuatu yang tetap dan seterusnya. Nah, di sini bagaimana kemudian cara kita membangun model programa linear tersebut ya. Yang pertama, kita memiliki beberapa atau 3 tahapan ini. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, saya tekankan betul ya, bahwa ini merupakan tahapan, ada beberapa. Yang pertama kita lakukan ya tahapannya tersebut begitu. Di sini kita tulis. Di sini ada tahapan secara verbal ya. Baru kemudian kalau sudah tepat ya logika-logikanya secara verbal, Anda membangun model matematisnya. Ya, matematis. Oke. Tahapan secara verbal ini digunakan untuk mengecek logika dari model Anda tersebut. Artinya bagaimana kemudian Anda menerjemahkan ini ke dalam sistem dan seterusnya, gitu ya. Nah, artinya apa? Tahapan ini bukan merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya satu arah, tetapi saling timbal balik begitu ya. Dan ini tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Artinya kalau ternyata matematisnya nanti ada sesuatu yang tidak cocok, Anda bisa mengecek lagi ke model verbalnya tersebut. Dan ini merupakan hal yang sangat penting ya. Dan tentu saja masalah apakah Anda bisa melakukannya dengan cepat sangat tergantung dari kemampuan dan juga pengalaman Anda. Nah, ada apa saja yang perlu dibangun? Ini konsisten dengan apa yang sudah kita jelaskan pada saat kuliah minggu pertama. Ini saya peringatkan ya. Dalam ujian dan juga dalam permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi di teknik industri, begitu pula yang Anda hadapi nanti kalau sudah lulus, ini pasti akan diulang secara terus-menerus ya. Meskipun nanti percaya sama saya, nanti kalau Anda sudah lulus, Anda memang melakukan ini secara tidak sadar ya, atau bisa dibilang otomatis, tapi tentu saja dasarnya kita bisa tarik dari kuliah-kuliah yang ada di sini. Dan itu makanya harus Anda perhatikan betul ya, apa maksudnya masing-masing, banyak-banyak latihan, dan kalau tidak mengerti diulang-ulang terus dan seterusnya. Yang pertama, di sini Anda menentukan yang disebut sebagai variabel keputusan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai decision variable, atau kalau di dalam istilah pemodelan sistem ini disebut sebagai sebagai controllable inputs ya, sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, apa artinya? Artinya adalah variabel yang kita belum ketahui, yang akan ditentukan nilainya. Contohnya, kalau dalam kasus jam belajar tadi, misalnya dalam kasus sistem pembelajaran tadi, misalnya kita menentukan jam belajar mahasiswa yang optimal, ya. Atau kalau di dalam kasus mix production, kita menentukan berapa jumlah yang diproduksi dari setiap jenis produk, gitu. Atau kalau dalam kasus kita masalah penjadwalan, berarti masalah kita mana dulu yang akan dikerjakan dan seterusnya ya. Atau kalau di dalam kasus rute terpendek, berarti adalah mana titik-titik yang akan kita kunjungi setelah kita menentukan sebuah titik awalnya dan kita tahu titik akhirnya, dan di antara titik awal dan titik akhir tersebut ada beberapa cabang dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini setelah mengetahui kira-kira apa yang perlu Anda putuskan atau yang perlu Anda tetapkan, Anda perlu mengidentifikasi semua pembatasnya tersebut, ya. Dan di sini pembatas tersebut sangat terpengaruh dengan parameternya tentu saja ya. Tapi kalau di dalam pemrograman linear menggunakan LP tersebut, kita perlu mengidentifikasi constraint-nya. Contoh apa? Masalah jam belajar. Berarti saya mungkin punya constraint paling tidak dalam satu hari
saya pakai waktu saya mungkin 6 atau 7 jam untuk tidur, ya. Kemudian katakanlah 5 jam saya habiskan di kampus, artinya kan kalau katakanlah Anda tidur 7 jam, kemudian 5 jam di kampus, 12 jam itu tidak bisa Anda pakai. Ya, artinya apa? Jam belajar yang bisa Anda pakai ya maksimum sebanyak 12 jam. 24 dikurangi 12. Atau kalau misalnya Anda tambahkan begitu ya. Manusia pasti kan butuh makan. Makan, kemudian mandi, buang air besar dan seterusnya, katakanlah itu kemudian beribadah ya. Katakanlah total itu memakan waktu 3 jam, berarti sudah 15 jam. Artinya constraint-nya adalah maksimal waktu yang bisa kita pakai adalah 24 dikurangi 15 atau sama dengan 9 jam. Atau kalau dalam kasus produk campuran yang nanti akan kita lihat, constraint-nya mungkin terkait dengan berapa banyak sumber daya yang tersedia. Jumlahnya kan terbatas. Itu ya. Itu merupakan sebuah constraint. Atau kalau kita berbicara tadi rute terpendek yang sudah kita bahas, mungkin constraint-nya adalah apakah jalan itu bisa dilewati sepanjang hari atau ada waktu-waktu tertentu yang mana dia tidak boleh dilewati. Contoh kalau sekarang ada PSBB di Bandung jam 9 sampai jam 11 tidak bisa lewat Jalan Merdeka. Itu merupakan juga salah satu constraint. Kemudian di sini setelah Anda tahu apa constraint-nya, yang berikutnya adalah kita menentukan tujuan atau kriteria keputusan. Artinya merupakan sebuah fungsi matematik yang tadi kita bahas bersama yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik decision variable Anda. Saya ingatkan lagi, decision variable kenapa perlu dicek? Karena dia merupakan ya di sini set dari himpunan yang ada. Misalnya kita punya himpunan A begitu ya. Ada isinya A1, A2 dan seterusnya. Anda kan bisa memilih di situ A-nya yang mana. Dan itu kita pilih berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria kita yang ditentukan berdasarkan fungsi tujuan. Atau disebut kalau dalam bahasa penelitian operasional ini disebut sebagai objective functions ya. Makanya di situ fungsi tujuan. Nah, karakteristik yang umum tadi, fungsi tujuannya harus bersifat fungsi linear. Ya. Kan tadi permasalahan kita memang karakteristiknya harus bisa menggunakan fungsi linear yang sudah kita garis bawahi di sini tadi. Nah, ini tidak bisa diganti ya kalau terkait hal ininya. Memang sudah kalau kita menggunakan program linear ya ini merupakan sebuah konsekuensi. Nah, jadi ini merupakan 3 yang disebut sebagai di sini kalau Anda nanti ketemu ujian begitu, ini mungkin Anda diminta untuk mendeskripsikan komponen model. Inilah yang kita sebut sebagai komponen model yang Anda tidak boleh lupakan. Ya. Dan kalau Anda ingin bisa mengerjakannya dengan lancar, silakan banyak latihan ya. Baik, saya rasa itu cukup untuk segmen ke-1. Segmen kedua kita akan membahas aplikasi dari pemodelannya ini seperti apa.